Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan kasih-Nya sehingga tugas dalam mata kuliah manajemen alat berat dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dan di sini saya akan memaparkan makalah dari pemilihan alat berat yang dimana dosen pengampu atas nama Profesor Dr. Muhammad Ardi MS, yang dimana makalah tersebut disusun oleh Saleori NIM 200201602070, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4 kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya. Pendahuluan. Latar belakang pemilihan alat berat yang tepat memegang peranan yang penting. Peralatan dianggap memiliki kapasitas tinggi bila peralatan tersebut menghasilkan produksi yang tinggi, tetapi dengan biaya yang rendah. Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek. Alat berat yang dipakai haruslah tepat sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar. Kesalahan di dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan manajemen pelaksanaan proyek menjadi tidak efektif dan efisien. Dengan demikian, keterlambatan penyelesaian proyek dapat terjadi yang menyebabkan biaya akan membengkak, produktivitas yang kecil, dan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan alat lain yang lebih sesuai merupakan hal yang menyebabkan biaya yang lebih besar. Makalah tersebut yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan merek atau pabrik atau distributor dan harga alat berat untuk tujuan perhitungan biaya pekerjaan. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menentukan pilihan investasi atau pembelian alat berat. Macam-macam merek pabrik atau distributor dan harga alat berat. Yang pertama, beberapa jenis dan merek alat berat yang biasa digunakan dalam bidang konstruksi. Antara lain yaitu yang pertama, aspal finisher merek Sumitomo, Vogele, Mitsubishi, dan Niigata. Yang kedua, aspal tanker truk merek Mitsubishi. Yang ketiga, aspal distributor truk merek Niigata. Yang keempat, air kompresor merek Denyo, Airman, dan Komatsu. Dan yang kelima, bulldozer merek Komatsu, Cat, Fiat, dan Alice. Yang kedua, pabrik dan distributor berbagai jenis alat berat yang ada antara lain yang pertama, PT Ariando Sakti merupakan distributor dan agen peralatan berat dan industri Jakarta. Yang kedua, PT Pundarika Atma Semesta merupakan produsen mobil pemadam kebakaran di Jakarta. Yang ketiga, PT Cipta Intrasarana Intitama merupakan pembuat mobil pemadam kebakaran dan penarik pesawat terbang. Yang keempat, PT
Hexindo Adi Perkasa Tbk merupakan distributor alat berat terutama ekskavator di Jakarta. Dan yang terakhir, PT Jati Tengah Perdana merupakan spesialis perawatan dan perbaikan forklift dan generator set di Jakarta. Adapun beberapa harga alat berat yang biasa digunakan: jenis alat: bulldozer, motor grader, ekskavator, cruiser 30T, dan wheel loader. Kapasitas atau HP 110 yakni bulldozer, dan 100 untuk motor grader, 90 untuk ekskavator, 185 untuk cruiser 30T, dan 115 untuk wheel loader. Selanjutnya, pertimbangan investasi dan pembelian alat berat. Untuk melakukan pertimbangan terhadap investasi dan pembelian terhadap alat berat, dapat digunakan suatu analisa dan ekonomi teknik di mana beberapa alternatif dibandingkan. Sering dijumpai biaya total dari suatu alternatif merupakan fungsi dari suatu variabel yang sama. Maka dapat dicari titik persekutuan di mana biaya total dan beberapa alternatif pada titik tersebut bernilai yang sama. Kesimpulan, beberapa pabrik dan distributor berbagai jenis alat berat yang ada antara lain PT Airindo Sakti, PT Pundarika Atma Semesta, PT Cipta Intrasarana Intitama, PT Hexindo Adi Perkasa Tbk, PT Jati Tengah Perdana, PT United Tractors Pandu Engineering, PT United Traktor Tbk di Jakarta, PT Probesco di Satama, PT Swadaya Harapan Nusantara, PT Trakindo Utama Indonesia. Demikianlah materi yang sempat saya paparkan pada mata kuliah manajemen alat berat. Sekian dari saya, dan semoga materi tersebut atau pemaparan materi tersebut dapat bermanfaat terutama kepada diri saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.